semester 2 batch 1. Ya. Bentar ya Pak, saya menyiapkan buku pedoman ya Pak. Tunggu sebentar. Baik, saya akan menginformasikan perawat siapa yang akan merawat Bapak selama Bapak dirawat di ruangan ini ya. Terus sama dokter yang merawat Bapak, mengobati atau konsultasi mengenai penyakit Bapak. Perawat yang bertugas di ruangan ini itu saya sendiri, perawat humas, dan dokter yang nantinya konsultasi mengenai penyakit Anda yaitu dokter Budi. Saya akan menerangkan ruangan yang ada di rumah sakit ini ya Pak. Ini ada 2 lantai. Lantai yang pertama itu lantai terdapat loket pendaftaran, poli rawat jalan, apotik, terus ada musola. Lantai 2 ruang perawatan dan loket pembayaran. Saya akan menjelaskan tentang aturan yang ada di rumah sakit ini ya Pak. Jam kunjung, yang pertama jam kunjung yaitu jam 11 sampai dengan jam 1 siang, sorenya jam 5 sampai jam 7 malam. Itu dari hari Senin sampai Minggu, berarti setiap hari ya Pak ya. Terus yang kedua, penunggu selama Bapak dirawat itu hanya 1 orang, yaitu dari keluarga yang terdekat, dan nantinya akan diberi kartu penunggu. Selanjutnya, anak-anak yang di bawah umur 12 tahun itu tidak bisa menyentuh Bapak selama Bapak sakit. Jadwal makan di sini kan nanti dikasih makan ya Pak ya. Kalau pagi jam 6 pagi, siangnya jam 12, malamnya jam 6 sore. Jadi Bapak dapat 3 kali makan. Terus ruang perawat yang menjaga perawat itu ada di depan ya Pak ya, sebelah sini. Pasti di depan, nanti Bapak kan di dalam ya, ruang perawatnya, jadi di depan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak butuh bantuan perawat, Bapak bisa tekan bel ya Pak ya. Apakah sudah jelas Pak? Jelas. Selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien ya Pak ya. Hak pasien yang pertama memperoleh pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ini ya Pak ya. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang penyakit yang atau kondisi yang Bapak alami. Yang ketiga, memperoleh keamanan dan keselamatan Bapak ya sebagai pasien. Kewajiban pasien adalah 1. Memberikan informasi yang akurat kepada kami tenaga kesehatan mengenai data diri Bapak dan keluhan atau riwayat penyakit Bapak. Yang kedua, mematuhi aturan yang berlaku di rumah sakit. Yang ketiga, menyelesaikan administrasi. Mengenai administrasi, di sini rumah sakit yang pertama bisa dengan asuransi BPJS, yang kedua bisa dengan asuransi kesehatan selain BPJS, yang ketiga umum. Kalau umum itu Bapak tidak punya asuransi. Sudah paham Pak? Sangat paham Bu. Selanjutnya saya akan periksa ya Pak kondisi Bapak. Saya akan menjelaskan tentang kondisi Bapak. Tadi berdasarkan hasil lab ya Pak ya yang saya terima, Bapak ini mengalami penyakit yang namanya diabetes mellitus karena hasil pemeriksaan labnya gula atau kita menyebutnya GDS ya, gula darah suatu Bapak itu tinggi 450. Tapi Bapak tidak perlu khawatir karena Bapak di sini memerlukan istirahat beberapa kali sampai kondisi Bapak bagus kembali ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Karena saya mau tanya ini ya Pak ya.
sakit semua. Sakit ya? Iya. Lemes. Dan nafsu makan. Nafsu makannya berkurang ya Pak? Iya. Sudah berapa lama Pak gejala dirasakan? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Bapak punya riwayat alergi obat atau makanan? Ada. Tidak ada ya. Di keluarga ada yang sakit dengan gejala yang sama? Tidak ada ya. Sebelumnya Bapak pernah dirawat di rumah sakit yang lain atau di rumah sakit ini? Belum pernah. Belum pernah ya. Baiklah, saya sudah mencatat semuanya. Nanti catatan ini selanjutnya akan kami buatkan perencanaan untuk Bapak ya selama Bapak dirawat di rumah sakit ini. Saya minta tanda tangan Bapak di form penerimaan pasien ya Pak. Tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih. Baiklah ya Pak, saya sudah selesai menjelaskan semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jika perlu bantuan, jangan lupa memencet bel yang ada di ruangan. Baik, Bu. Mari saya antar ke ruangan Bapak. Terus tingkat ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Nah, baik Ibu. Tadi setelah diperiksa oleh dokter, Ya. ternyata Ibu sudah diperbolehkan pulang. Mungkin tadi dokter juga pas periksa Ibu sudah bilang sama Ibu ya. Ya. Sudah tadi ya. Ya. Nah, baik. Jadi sebelum Ibu pulang, pertama saya ingin mengecek kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Iya Pak. Ya, setelah dicek ternyata BPJS itu sudah ada, KTP, fotokopi juga sama kakak sudah ada semua ya Ibu ya. Jadi untuk administrasi sudah lengkap. Ya. Tapi mungkin apabila ada hal-hal yang lainnya yang masih belum lengkap, silakan keluarga Ibu nanti ke ruang administrasi. Lalu Ibu sudah mengetahui belum masalah kesehatan Ibu apa, Belum. sakit Ibu apa? Belum. Belum tahu ya Ibu ya. Tahu. Dokter belum menjelaskan. Belum. Ya baik, saya akan memberitahukan sedikit ya Ibu tentang masalah kesehatan yang Ibu alami. Jadi menurut hasil pemeriksaan Ya. di sini dilihat dari status Ibu, ternyata Ibu mengalami penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Hasil GDS Ibu di sini 450 pertama kali datang. Alhamdulillah pas terakhir dicek sudah 180, sudah normal ya. Ya. Ibu sudah tahu belum untuk cara pencegahan dan pengobatannya untuk penyakit gula ini? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi saya akan memberitahukan ya cara untuk pencegahan serta cara pola diet atau pola makan untuk penyakit Ibu. Nah Ibu, ini bisa Ibu lihat. Ini saya ada leaflet, bisa Ibu baca Ibu ya. Nah, sekalian saya juga akan menjelaskan sedikit Ibu ya. Ya. Jadi penyakit Ibu itu penyakit diabetes mellitus ya, atau penyakit gula. Ya. Yaitu sekelompok kelainan yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah. Ya. Penyebabnya apa saja? Di sini bisa dilihat ya Bu ya. Ada gaya hidup, terus ada obesitas atau kegemukan, bisa juga dari faktor keturunan. Lalu apabila tidak diobati, ini akan sangat bahaya ya komplikasinya. Di sini ada bisa terjadi penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, lalu stroke juga bisa ya. Tanda dan gejalanya apa saja? Apa saja yang Ibu alami pertama kali Saya kena gula ini, penyakit ini? sering haus Pak. Sering haus. Iya. Terus kalau malam tuh saya sering kencing terus. Oh iya, benar ya Ibu ya. Di sini juga sudah ada ya Ibu ya. Terlihat tanda gejalanya pertama sering haus atau banyak minum, Iya. lalu sering kencing, Ya. kadang merasa lapar terus makanya terjadi banyak makan ya. Ya. Itu 3 gejala utama pada penyakit gula ini ya. Terus bisa juga tanda gejala lainnya bisa gatal-gatal pada kulit, terus kesemutan, terus badan terasa lemas ya. Terus cara perawatannya bagaimana ya? Ibu di sini saya jelaskan yang pertama kontrol rutin kadar gulanya ya.
minimal 1 bulan sekali ibu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, minimal ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat di rumah ibu ya. Iya Pak. Lalu untuk rajin olahraga, minum obat secara teratur. Lalu yang terakhir ini yang paling penting, makan sesuai dengan diet atau sesuai dengan pola makan yang sudah ditentukan. Nah, bisa dilihat di baliknya ibu ya. Ya, tujuan dan manfaat dari diet ini yang pertama menurunkan kadar gula dalam batas normal ya. Lalu juga mempercepat penyembuhan luka, mengurangi keluhan-keluhan seperti tadi ya, banyak minum, banyak makan ya, terus kencing terus. Lalu bagaimana cara diet pada DM? Nah, di sini nanti lihat sama ibu ya. Pertama yaitu tinggi karbohidrat, tinggi serat, dan rendah lemak serta rendah protein. Kalau komposisinya mungkin di sini kalau belum paham, di sini kan tertulis 60 sampai 70% karbohidratnya, proteinnya 10%, lemak 20%. Nanti akan saya contohkan ya untuk jenis-jenis makanannya. Yang penting prinsipnya dalam menjaga pola makan penyakit gula ini yang penting itu 3J ya. Yang pertama jumlah kalori yang diberikan harus habis sesuai takaran. Lalu jadwal makannya ya, jadwal makannya harus sesuai dengan interval. Yang terakhir jenis makanannya yang paling utama sih yang makanan yang manis itu harus dihindari ya. Adapun jenis makanan yang dianjurkan, ada juga yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan jangan dimakan yang pertama seperti manisan, terus gula pasir, madu, abon kecap, sirup, es krim. Itu yang tidak dianjurkan ya, nggak boleh. Lalu untuk yang selanjutnya yang boleh dimakan tapi dalam batasan ya, seperti nasi, terus kacang hijau, roti, dan yang terakhir untuk dianjurkan untuk dimakan yaitu buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, contoh menu sehari-harinya bisa dilihat ya ini ya, di sini melihat. Untuk pagi bisa roti, terus telur, selada. Terus ada jeda pukul 10-nya itu untuk makan snack. Selingannya bisa berupa buah-buahan seperti apel ya. Siangnya juga ada di situ nasi, terus pecel, jeruk, yang jelas ada sayur-sayurannya. Serta juga jam 4 sore bisa diselingi dengan puding buah-buahan, puding pepaya. Malamnya juga sama ya, ada batasan-batasan nasi, tumis, kangkung, apel ya. Lalu diselingi lagi jam 9 malam untuk makan buah-buahan ya yang dia. Ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Tidak ada. Tidak ada, sudah mengerti, sudah jelas ya. Udah jelas. Mas, baik kalau begitu saya akan tanya ya ke Ibu ya, apakah Ibu sudah paham atau betul atau belum tentang penyakit Ibu ya. Ya. Yang pertama untuk tanda gejala penyakit gula bisa Ibu sebutkan apa saja? Kencing terus kayak gitu ya, terus sering haus, mudah lapar kayak gitu. Ya benar Ibu ya. Lalu jenis makanan yang jangan dimakan, dianjurkan jangan dimakan apa saja Ibu? Gula halus, madu, susu kental manis. Ya betul Ibu ya. Ibu ternyata sudah paham, sudah mengerti yang saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan nanti ketika di rumah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, nanti ini bisa Ibu bawa sebagai bahan bacaan di rumah. Lalu untuk pengingat Ibu juga, takutnya Ibu lupa gitu ya. Iya. Ya. Lalu ini untuk surat kontrol Ibu ya. Nanti Ibu ketika 1 minggu lagi, berarti sekarang tanggal 4, nanti tanggal 11 bulan Juli, nanti Ibu kontrol lagi ke rumah sakit. Ini surat kontrolnya, nanti Ibu tinggal daftar di pendaftaran untuk kontrol ulang Ibu ya. Nah, ini soalnya sudah bisa dibawa ke rumah ya. Ya baik Ibu, demikian yang sudah saya jelaskan. Apabila Ibu tidak ada pertanyaan lagi dan administrasi telah selesai diurus, Ibu
tinggal bilang nanti ke perawat ya. Nanti biar kami proses pulang ibu, sekarang kami antarkan untuk pulang. Ya, terima kasih ibu.